Rebun, welcome back to my channel dan selamat datang kembali dengan background kos-kosan aku yang sangat tidak estetik. Oke, di video kali ini aku bakalan bikin reading vlog dan ini first time banget aku bikin reading vlog. Dan buku yang akan aku baca itu ini dia. Ini adalah novel fantasi yang berjudul Dansa, nggak tahu gimana cara melafalkannya, pokoknya kira-kira itu. Nah, buku novel fantasi ini aku dapet di book haul sebelumnya, jadi buat teman-teman yang belum nonton bisa nonton dulu. Nanti link videonya aku taruh di atas sini atau di description box. Dan nantinya aku akan bikin update-update ketika aku baca novel ini, sekaligus bakal aku review juga. So, stay tune terus. Annyeong! Annyeong! Aku balik lagi, aku akan update. Jadi aku sudah membaca novel Dansa ini 4 bab. Jadi novel ini tuh bercerita tentang seorang gadis yang bernama Merfilia. Nah, Merfilia ini hidup dengan bibinya yang bernama Bruzilla di Tirai Banir namanya. Itu merupakan kayak tempat terpencil di negara Naraniskala. Merfilia ini dikenal sebagai gadis yang sangat pintar ya, kritis, terus dia juga sangat disayangi oleh bibinya yaitu Bruzilla. Dia gemar membaca, terus dia juga mahir dalam bela diri kayak main pedang, main bumerang, dan senjata-senjata yang lain. Nah, suatu ketika nih di Tirai Banir itu ada hujan badai yang membuat kamar Merfilia ini rusak dan atapnya jebol. Sehingga pada saat itu dia diungsikan ke kamar bibinya, dan di sana dia menemukan buku berjudul Tawa dan Tangis Naraniskala yang ditulis oleh Ratu Alanisador. Tapi ketika bibinya itu selesai memperbaiki kamar Merfilia dan mendapati Merfilia ini memegang buku tadi, itu kayak rasanya marah gitu loh. Entah apa yang terjadi, tapi buku itu langsung direbut dari tangan Merfilia. Nah, singkat ceritanya, Merfilia ini kan ulang tahun dan dikasih hadiah gitu, kuda, namanya tuh Trisna. Nah, selain kuda ini, karena Merfilia ini tidak pernah keluar dari Tirai Banir, dia tuh pengen banget jalan-jalan ke Vastehagen. Apa itu? Aduh, lupa aku namanya susah soalnya. Itu kota itu pokoknya adalah ibu kota dari Naraniskala, tempat si Bruzilla ini kerja. Nah, di sana akhirnya diajaklah oleh Bruzilla si Merfilia ini. Terus dia berjalan berkeliling-keliling gitu dan menemukan sebuah toko bunga. Kemudian dia kayak berbincang gitu kan sama pemilik toko bunganya dan bilang, kenapa kok nggak ada bunga warna merah gitu. Dan pemilik bunganya bilang karena warna merah itu identik dengan Ratu Merah, dan Ratu Merah itu sesuatu yang sangat tabu, kayak kalau di Harry Potter itu Voldemort gitu ya mungkin. Nah, di situ Merfilia terkejut dan kaget, apa sih korelasinya dengan Ratu Merah, dan Ratu Merah itu siapa. Tapi pemilik bunga itu nggak mau jawab dan langsung pergi gitu aja. Dan singkat ceritanya juga di situ Merfilia mengenal seorang pria tampan yang belum diketahui namanya. Tapi saat itu bibinya itu mengajak dia buru-buru pulang, dan sesampainya di rumah Merfilia ini kayak bertanya sebenarnya apa sih Ratu Merah, tapi sama bibinya itu dibilang udahlah kamu tuh nggak usah kepo gini. Nah, sampai suatu hari berikutnya ada yang namanya tuh siapa ya namanya ini, aduh aku tuh lupa namanya tuh, susah besti. Ipyan, oh iya namanya tuh Ipyan. Jadi suatu ketika itu rumah Merfilia kedatangan seorang bernama Ipyan. Nah,
Di situ Mervilia terkejut kenapa dia itu dipanggil putri siapa ya, Putri Clorinda tuh, kan aku lupa pokoknya gitu. Dan Mervilia ini merasa asing gitu kan, kenapa aku dipanggil Putri Clorinda gitu kan. Nah tapi di saat itu bibinya tidak mau menjelaskan terlebih dahulu. Pokoknya nih, inti kedatangan Ipyan itu adalah meminta Bruzilla dan juga Mervilia untuk datang ke pegunungan Isaura. Nah, di sana itu ternyata Mervilia ini sudah dikenal dengan nama Putri Clorinda itu tadi. Dan fakta lain lagi adalah Mervilia ini ditakdirkan untuk melawan Ratu Merah yang sekarang ini sudah kembali lagi kayak bereinkarnasi gitu. Ini tuh kayak kebangkitan Voldemort di Harry Potter gitu loh guys. Nah intinya si Mervilia ini dikasih tahu bahwa dia ditakdirkan dan diberi tugas untuk mengalahkan Ratu Merah. Nah tapi di situ kan Mervilia kayak bingung, kok bisa aku kayak gini dan kayaknya aku nggak tahu apa-apa, coba dong tolong dijelasin. Nah intinya rasa keingintahuan Mervilia itu kemudian dijawab oleh ketua si kayak suku Zauberei gitu. Tapi belum sampai selesai udah kayak dipotong sama bibi Bruzilla, kayak nggak mau sesuatu itu bocor saat itu juga. Nah intinya aku baru baca sampai situ, yang mana si Mervilia ini ditakdirkan untuk melawan Ratu Merah atau Ratu Veruna yang baru saja dibangkitkan oleh seseorang, yang seseorang itu tuh belum diketahui siapa. Nah di sini aku makin penasaran gimana sebenarnya latar belakang dari Mervilia atau Putri Clorinda, terus korelasinya dengan Ratu Merah atau Ratu Veruna, dan siapa sebenarnya bibi Bruzilla ini. So stay tune terus, aku bakalan update lagi. Annyeong. Annyeong 여러분, kembali lagi di updatean aku selanjutnya. Jadi aku udah baca novel Dunsa ini sampai halaman 164. Ini hari kedua aku baca novel ini. Jadi kan kemarin itu terakhir update-nya sampai dimana Mervilia itu tahu bahwa dia diramalkan untuk melawan Ratu Veruna yang bangkit kembali gitu. Nah di kelanjutannya si Mervilia dan Bruzilla itu kemudian dibawa ke istana Naraniskala, kemudian dipertemukan dengan keluarga istana termasuk Ratu Alanisador dan kerabat lainnya. Nah saat itu si Mervilia ini kemudian mengetahui nih sejarah tentang dirinya yang belum pernah diketahui sebelumnya, dan memang sengaja dirahasiakan oleh Bruzilla, yang mana si Mervilia ini sebenarnya itu bernama asli Clorinda dan merupakan anak dari Ratu Merah atau Ratu Veruna, dan Bruzilla itu kayak semacam sahabatnya Ratu Veruna itu. Nah dulunya ternyata Ratu Veruna itu sebelum jadi Ratu Merah dia tuh punya nama Mergongo Dunsa yang jatuh cinta sama Pangeran Claresta. Nah Pangeran Claresta ini tapi nggak direstui kan hubungannya sama Mergongo, karena Mergongo itu kayaknya apa ya, maksudnya levelnya itu bukan dari keluarga bangsawan gitu. Akhirnya dengan berat hati mereka berdua ini kayak harus mengakhiri hubungan. Terus si Pangeran Claresta ini dinikahkan dengan seorang putri kerajaan mana tuh aku lupa, soalnya namanya tuh susah jujur, jadi kayak di sini suka kelupaan. Nah karena itu
si Mergunggu itu kayak marah gitulah ya intinya, karena dia dicampakan gitu, padahal si Pangeran Claresta yang sekarang menjadi raja setelah menikah itu berjanji kalau dia tuh nggak bakalan menikahi wanita lain selain dirinya gitu. Tapi akhirnya Mergunggu ini punya anak sama Raja Claresta, ya si Merfilia itu. Dan suatu ketika karena hubungan gelapnya Raja Claresta sama Mergunggu itu ketahuan, akhirnya si Mergunggu kayak diasingkan ke sebuah pulau namanya Rigelion, dan kayak dendamnya itu kan udah kayak merebak ya, kayak dendam kesumat gitu. Akhirnya si Mergunggu itu bikin kayak kerajaan dan dia berganti nama jadi Ratu Veruna gitu. Sampai akhirnya dia kemudian membunuh Raja Claresta, dan dia juga berhasil dikalahkan oleh orang-orang Alanisador saat itu. Dan ternyata isi ramalan dari kitab Kahrama itu ternyata tidak menyebutkan spesifik siapa nama gadis yang dikatakan bisa melawan Ratu Veruna, melainkan disebutkan bahwa Ratu Veruna itu bisa dikalahkan dari sesuatu yang berasal dari dirinya, which is si anaknya itu Merfilia. Nah, singkat ceritanya, dia ini kayak diminta untuk tinggal di istana Naraniskala supaya nanti kalau ratu itu butuh sesuatu gampang gitulah ya manggilnya. Soalnya kan si Ratu Veruna ini udah bangkit kembali dan nggak tahu kapan waktu menyerangnya gitu. Siapa tahu tiba-tiba menyerang gitu kan, kalau harus memanggil si Merfilia dari tirai bandir itu kan sangat tidak efektif. Akhirnya Merfilia dan juga Bruzilla disuruh untuk tinggal di istana. Nah, di situ Merfilia itu bertemu dengan Pangeran Skandar, which is merupakan anak dari Raja Claresta dengan istrinya. Nah, yang artinya pula dia itu kayak saudara tiri lah ya, kakak tirinya. Nah, awalnya mereka berdua ini kayak saling suka gitu dan pernah bertemu sebelumnya ketika Merfilia ini berkunjung ke Vastehagen, ibu kota Naraniskala. Tapi waktu itu si Merfilia ini nggak ngaku kalau dia anak dari Ratu Veruna. Terus sampai akhirnya mereka berdua, si Merfilia dan Bruzilla ini dipertemukan dengan Pangeran Skandar dalam acara kayak perjamuan makan malam gitu. Dan semuanya kayak terkejut, termasuk Pangeran Skandar, dan sifatnya yang baik hati tadi pada Merfilia kayak bertolak belakang. Seperti itu guys. Terus ini aku barusan baca sampai pesta ulang tahunnya Putri Achmire, itu anak kedua dari Ratu Alanisador. Nah, di situ diceritakan si Merfilia ini pengen memperbaiki hubungan dengan Pangeran Skandar, tapi ternyata belum bisa gitu. Nah, sejauh ini aku baru baca sampai situ. Pokoknya stay tune terus, aku bakal update lagi. Oke? Annyeong, welcome back. Kali ini aku akan update yang terakhir dalam reading vlog novel fantasi berjudul Dunsa ini. Nah, sekarang aku akan kasih tahu review aku buat novel fantasi ini. Setelah proses perayaan ulang tahun Putri Achmire itu, singkatnya diceritakan tentang bagaimana Veruna itu mulai bangkit lagi, memberikan penyerangan-penyerangan sedikit demi sedikit, kemudian disusul dengan rencana-rencana Merfilia dan pasukan Naraniskala yang lain untuk menyirnakan atau memusnahkan si Ratu Veruna itu tadi. Nah, di sini
part favorit aku itu bagian kesaksian Kilikayak, karena di situ bakal diketahui bagaimana gambaran masa pemerintahan di Keratuan Veruna yang ada di Pulau Rigelion itu. Nah, ini aku senang banget sama pengakuan Kilikayak yang bernama Teasral dan juga anaknya yang lupa namanya, soalnya itu nama-nama di sini tuh tokohnya susah-susah banget buat dihafal. Bagus tapi susah-susah gitu loh. Tapi yang aku sayangkan di buku ini adalah jalan ceritanya sih guys, karena di awal-awal bab itu membangkitkan semangat memang buat baca dan bikin pembaca itu wah penasaran, ini sebenarnya siapa sih yang ngebangkitin Ratu Veruna, terus sebenarnya apa hubungannya, apakah benar itu yang diramalkan di kitab Kahrama. Tapi ketika di pertengahan bab itu kayak monoton dan porsi pendeskripsian suatu tempat itu kayak terlalu dominan di situ. Bahkan di sini kejadian atau tragedi-tragedi yang berkaitan dengan Ratu Veruna yang menurut aku penting itu justru kayak sedikit banget dicantumkan di sini. Bahkan gambaran tentang Keratuan Veruna dulu di Pulau Rigelion itu hanya disebutkan di kesaksian Kilikayak tadi, sama ada di bab apa ya lupa itu, tapi hanya di 2 atau 3 bab dan itu pun nggak yang tuntas gitu loh. Dan di sini memang ada plot twistnya, tapi plot twistnya itu menurut aku mudah sekali untuk ditebak, karena aku dari awal baca beberapa bab pertama itu aku kayak udah ini kayaknya si karakter yang bakal jadi plot twist tuh ini gitu, dan ternyata memang benar. Dan yang aku sayangkan lagi bener-bener kayak apa ya, endingnya tuh kayak segini doang gitu, kayak aku baca buku setebal hampir 500 halaman tapi plot twistnya hanya kayak gitu, penyelesaiannya hanya kayak gitu. Karena menurut aku apa ya, plot twistnya itu pengungkapannya kayak kurang ngena, nggak dapet rasa deg-degan, fantasinya itu kurang gitu sih. Nah, tapi menurut aku buku ini mungkin cocok buat temen-temen yang pengen mencoba buat baca novel fantasi ya. Mungkin temen-temen baru pertama kali baca buku fantasi sih, ini bisa banget untuk temen-temen coba, karena menurut aku ini ringan banget dan nggak perlu yang kebanyakan mikir, kebanyakan teori gitu. Tapi kalau dari aku pribadi, rate dari novel ini adalah 5/10. Tapi ini juga aku nggak menyesal sih baca ini, karena jujurly aku suka banget sama ide penulis, bagaimana penulis sangat niat ya menciptakan nama-nama yang super bagus, indah sampai susah diingat. Dan juga di sini aku suka ada ini nih, kayak peta-peta gitu, ada peta Naraniskala, ada Delmorania, terus Ciracindaga, dan banyak lagi negara-negara lainnya gitu. Terus di sini juga ada kayak silsilah juga, silsilah kerajaan Naraniskala gitu sih. So guys, itu dia tadi reading vlog aku untuk novel Dunsa ini. Semoga teman-teman suka ya dengan konten aku seperti ini. Dan buat teman-teman yang pengen request video apalagi bisa komen di bawah. Nah, untuk reading vlog selanjutnya aku pengen nyelesain buku-buku di buku haul aku sebelumnya. So, tunggu terus dan stay tune di channel YouTube aku. Jangan lupa kalau teman-teman suka video ini, give me a thumbs up, subscribe if you haven't already, dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video dari aku. Annyeong!